Halo, selamat malam teman-teman. Malam, Mas. Malam. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya, teman-teman yang lain. Di 15 malam. Gimana kayaknya yang pre-processing kayaknya lebih gampang daripada yang kemarin. Teman-teman kayaknya udah pada sampai tahu-tahu sampai project aja udah. Banyak yang udah sampai project ya. Oh ya, pening juga. Ya, yang belum ini ya, coba terus ini tanyakan ke kita nanti stuck-nya di mana. Tapi kalau dibandingin yang kemarin kayaknya udah pada mulai, udah progresnya di modul juga lumayan lebih cepat daripada sebelumnya ya, modul sebelumnya, sprint sebelumnya. Oke, ya, sebentar. Oke. Ya, dan kemarin saya sempat ya. Oh, oke. Nanti kakak yang masih kelok kontak Mas Faris ya. Kontak Mas Faris ya. Supaya segera bisa di follow up, supaya bisa segera lanjut belajarnya juga. Gak ada yang wisuda ya, Kak Regen wisuda nih. Selamat Kak. Oh ya, oke. Tapi sempat udah ini ya, udah bisa kan kemarin kita ngobrol di Slack ya. Three people in the waiting room. Oh, saya memasuki dunia tipu-tipu ya. Ya biarin orang lain nipu kita, inilah ya sebisa mungkin ini sih. Soalnya nggak bisa ganti kartu Visa otomatis kalau belum setting sama Oh, nggak bisa setting sendiri ya? Dia di lock ya, auto debit gitu ya? Oke. Saya nggak paham kalau terkait payment gateway-nya. Review. Oke, kita ber 18 ya. Ya, kita ber-18, udah 19 sama saya. Oh ya, masih ada yang mau masuk. Oke, nggak apa-apa, kita sambil jalan ya, kita sambil bahas materi yang akan uh, yang saya sharing malam ini.
Ya, di internet boleh dicoba lagi ya. Oh, ya kalau ya saya bukan nggak nggak punya skill penetration ya, hacking gitu. Tapi kalau yang saya baca dulu juga sempat sempat ya sempat baca terkait itu kenapa kalau passwordnya karakternya banyak, panjang itu lebih lama daripada kalau uh, simple untuk ngehacknya ya, untuk brute force ya, karena satu metode itu namanya brute force, itu dia iterasi, dia nyoba terus kombinasi yang yang ini yang sesuai sampai ketemu. Nah, ya, pakai pakai while loop berarti ya, pakai ya pakai infinite loop. Oke, oke deh, kita mulai ya. Sebentar. Ya, saya sambil share screen. Baik. Ya, ya malam ini yang saya angkat adalah JSON, data preprocessing, dan ini sekaligus introduction to API. Jadi kita akan belajar paling nggak dua, API itu apa, JSON itu apa. Nah, JSON-nya sendiri ini adalah suatu tipe data seperti CSV, Excel, dan sebagainya, tapi dia spesifik dan kita lihat nanti uh, perbedaannya seperti apa. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena teman-teman juga sudah belajar format dasarnya. Jadi um, ini jadi lebih advance daripada yang dasar kemarin. Jadi pengembangan aja. Nah, kita mulai bahas terkait API-nya ya. Apa sih API itu? Jadi API ini sebenarnya kalau kalau dari abbreviation-nya, API kepanjangannya itu Application Programming Interface. Jadi antarmuka. Antarmuka untuk apa? Untuk berinteraksi, berintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Um, jadi kalau ada satu aplikasi, kita bikin satu aplikasi dan aplikasi ini mau diakses sama aplikasi buatan orang lain. Nah, yang digunakan adalah API. Aksesnya atau integrasinya seperti apa? Biasanya sih data ya, biasanya sih data. Jadi aplikasi yang kedua, ya, sambil chat. Oh ya, coba saya remind lagi ya, soalnya kemarin sih kayaknya udah di-share karena Mas Davidnya belum punya akses untuk uploadnya langsung. Nah, ke AWS-nya. Coba nanti saya tanyakan lagi. Um, harusnya sih nggak lama ya, harusnya nggak lama. Nanti coba saya tanyakan lagi. Oke, saya bahas terkait API. Jadi ibaratnya ada satu aplikasi. Saya pakai yang kita bikin satu aplikasi. Katakan teman-teman yang data science nanti bikin satu aplikasi um, machine learning, di mana aplikasi machine learning ini mendeteksi mendeteksi atau
ya mengeliminir mana transaksi yang fraud, mana yang enggak. Contohnya itu. Dan ini kemampuan machine learning ini dijual nih sama teman-teman, dijadikan third party services atau SaaS ya, software as services, dijual lah intinya. Nah, contoh berikutnya ya ini yang kita buat. Jadi contoh berikutnya ada satu aplikasi, katakanlah e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Ya, yang dia punya ribuan transaksi, punya jutaan transaksi harian, tapi untuk menghemat operasionalnya, dia mengoutsourcekan kemampuan fraud detection-nya ke pihak ketiga, misalnya ya. Jadi dia akan ngirim satu contoh. Oh, yang putih. Ya, dia akan kirim data transaksinya per transaksi ke aplikasi machine learning-nya. Kemudian machine learning-nya bekerja, dia akan mendeteksi apakah ini fraud atau bukan. Jadi cuma dua nih ya, simple output-nya true or false gitu aja. Nah, true or false ini akan dikirim balik ke e-commerce-nya, dan dia akan e-commerce-nya akan dari true or false itu akan bisa nge-ban atau nge-restrict suatu user atau suatu transaksi sehingga fraud itu nggak sampai terjadi. Nah, proses ini berinteraksinya ini, integrasinya ini melalui API. Jadi ketika si e-commerce minta ke sini, minta satu hasil ke aplikasi ML ini melalui API, bentuknya itu URL lah ya, URL, dan disisipin data, bisa kelihatan bisa enggak key-nya, bisa kelihatan di URL-nya bisa enggak, itu bisa post, metodenya bisa post, jadi nggak kelihatan. Tapi kita nggak akan bahas itu. Nah, yang akan kita bahas adalah lebih ke output-nya. Ya, karena output-nya dari API ini formatnya selalu JSON. Dan seringkali teman-teman selain ya ketika nanti udah saya rasa sih ketika nanti udah di industri itu akan jarang sekali sih menurut saya ya, kecuali teman-teman itu ngerjain satu demo atau bikin dashboard yang dummies yang nanti akan dikonekkan ke data yang live, data production. Saya pribadi jarang sekali ketemu data CSV. Jadi paling enggak ya connect ke database pakai SQL atau connect ke API sehingga formatnya berupa JSON. Jadi ya kalau saya pribadi ketika udah itu jarang read langsung data file berupa CSV. Nah, karena ini juga umum, jadi saya akan perkenalkan, dan ini nyambung dengan materi yang kemarin, bahwa nggak semua data itu bisa diproses pakai Pandas, gitu ya. Nggak bisa diproses pakai Pandas, dan kenapa juga prosesnya nanti butuh for loops, butuh if, dan sebagainya. Nah, butuh list, butuh dictionaries, ya hal-hal seperti itu yang kita pelajari di awal. Nah, ini terkait API-nya, dan kita lanjut ke JSON-nya. Ya, JSON-nya sebenarnya dia kepanjangan JavaScript Object Notation. Nah,
karena dia lightweight, makanya dia yang umum digunakan untuk ini ya, interchange ini untuk pertukaran data. Untuk tadi seperti tadi ada pertukaran data, dan ini sorry saya ya bentuknya ini ya gambar tadi ya, saya nggak buat di slide-nya. Jadi ketika si e-commerce-nya kirim sesuatu ke ML apps-nya, itu juga bentuknya JSON. Ketika dikirim sama ML output-nya juga bentuknya JSON. Karena dia lightweight, dia secara size dia kecil, jadi mudah dikirim melalui data ya, melalui internet. Nah, juga teman-teman perhatikan bahwa di gambar ini yang dipakai adalah curly bracket ya. Dan saya sampaikan tadi di awal bahwa teman-teman sebenarnya sudah belajar tapi dalam bentuk yang sederhana. Ya nggak sederhana banget sih. Jadi kita akan lihat nanti kenapa curly bracket, karena JSON ini sebenarnya dictionaries in dictionary. Jadi dictionary in dictionaries. Kalau teman-teman kemarin selain belajar dictionaries juga belajar nested list yang bersarang. Nah, ini yang bersarang adalah dictionary-nya. Ya, yang bersarang adalah dictionary-nya. Nah, bentuk realnya seperti apa sih? Ada beberapa yang open JSON ini, jadi bisa kita akses naked ya, dari URL-nya kita open URL-nya, terus keluar hasilnya, output-nya, datanya. Ada yang enggak, ada yang perlu enkripsi, ada yang perlu metodenya enggak yang langsung tadi pakai get gitu, ada yang pakai post. Nah, umumnya seperti ini. Jadi dictionary and in dictionary. Di sini ada dictionary pertama. Ya, ini nggak enak ya saya pakai ini. Ya, yang warnanya sama ini dictionary yang pertama. Kemudian di dalamnya dictionary tersebut ada dictionary lagi. Ini dictionary yang kedua di dalamnya. Di dalam dictionary address ini ada dictionary lagi, yaitu geo. Saya pakai warna yang beda ya. Ya. Jadi nested ya, ada 3 tingkat, 3 hierarki di sini. Selanjutnya masih ada lagi yang company, ada satu level di bawahnya, berarti dia warna kuning ya, selevel sama yang warna kuning. Ada dictionary, di dalamnya dictionary. Nah, kalau Pandas itu bisa ngakses ke JSON, tapi yang levelnya nggak bertingkat seperti ini, jadi cuma satu level aja. Jadi kolom langsung ininya nih, langsung value-nya, kolom langsung value-nya, atau sebaliknya nama kolom terus values-nya dalam bentuk list. Nah, itu kalau Pandas yang bisa diakses sama Pandas JSON-nya seperti itu. Tapi kalau sudah kompleks seperti ini, nah ini akan cukup ribet, nggak bisa dibaca sama Pandas biasanya. Nah, oke, sebentar. JSON itu tipe datanya sih. Kalau WebSocket API itu jadi itu infrastrukturnya, itu aplikasinya ya. Aplikasinya. Kalau JSON ini datanya. API-nya tadi ngirim data yang formatnya JSON, Mas. Jadi JSON ini format datanya. API itu terkait sama protokolnya, sama aplikasinya. Nah, kalau di Python ada metode sendiri untuk kita dapetin data dari API, tapi mungkin kita akan bahas nanti karena ada beberapa, nggak akan kita bahas hari ini, mungkin kita akan bahas selanjutnya.
Tapi ada beberapa metode get, ya post, terus minimal 2 itu ya pasti ya. Kita bisa kasih key uh, di metode post, jadi datanya nggak kelihatan di URL-nya dan sebagainya. Kira-kira itu Mas Permata Yose. JSON ini tipe datanya ya. Kalau API tadi itu protokolnya, aplikasinya, kita sediakan fitur API supaya bisa diakses sama aplikasi lain. Dan ketika dia interaksi kedua aplikasi ini, data yang dikirim itu formatnya JSON. Ya, Mas Joko, tambahan pertanyaan, Mas. Ya. Soalnya saya terlibat di dalam project itu yang API itu API kerjasamanya juga. Cuman mereka bilang, oh kalau dari kami, dari tempatnya saya, tim IT-nya bilangnya ya pakai JSON, kondisinya itu nggak real time, semi real time lah, boleh dibilang kayak ada, dibilang kayak batching gitulah. Nah, sementara kalau tempatnya yang vendornya, apa yang pihak ketiga yang mau diajak kerjasama, oh kalau kami lebih ke real time 100%. Jadi mungkin selisihnya paling cuma 5 detik. Nah, pakai apa? Itunya WebSocket dia bilang. Nah, itu saya kurang mengerti itu jargon itu, makanya saya tanya. Oh gitu. WebSocket itu lebih ke ininya sih, lebih kayaknya datanya yang diminta itu tetap semua sama Mas. Jadi kalau WebSocket ada RESTful itu lebih ke API-nya, lebih ke ininya sih, lebih ke apa namanya, lebih ke infrastruktur si aplikasinya ya. Nah, kalau datanya sih setahu saya ya tetap tetap JSON juga ya, tetap dictionary itu. Entah uh, dia dia bentuknya simple, cuma true or false aja, atau yang lain. Kalau yang setahu Oke, saya so, gitu sih Mas. Ya. so basically sebenarnya API yang kalau misalkan dia nggak punya WebSocket sama API yang punya WebSocket sebenarnya masih bisa saling ngomong juga sebenarnya ya Mas ya, karena ujung-ujungnya datanya juga tipe datanya JSON juga ujung-ujungnya Ya, gitu kan. ya sebenarnya sebenarnya tetap aja sih harusnya ya. Oke, oke. Tetap tetap bisa dikompromikan gitu ya, bukan nggak bisa sama Ya, sekali. oke. Noted. Thank you Mas. Iya, sama. Nah, oke. Selanjutnya ini yang mainnya. Terus gimana kita menghandle data seperti JSON ini ya. Dan kita akan fokus di bagian itu karena kita nggak mungkin belum kita belum akan bahas terkait API-nya. Nah, jadi pertama ya kita pakai Pandas gitu. Kita pakai Pandas tergantung dari strukturnya gimana. Ya, ada fungsinya sendiri Panda read JSON. Nah, tapi tadi itu selama strukturnya simple, nggak yang bertingkat terlalu jauh seperti tadi. Nah, yang kedua itu adalah kita pakai function namanya JSON atau library namanya JSON, dan JSON ini udah built-in, jadi ya Python itu langsung read datanya berupa JSON tadi langsung di-read, biasanya berupa teks ya, terus baru nantinya bisa diiterasi. Ya ini kalau kompleks, strukturnya kompleks, bisa dibaca pakai yang ini. Ya, karena tadi saya mention iterasi, ya pasti kita pakai for loops. Most likely kita pakai for loops. Nah, untuk latihan sebenarnya banyak, tapi mungkin kita belum bisa praktekin ya. Teman-teman belum bisa praktekin karena ya di materi nggak ada. Saya pun kali ini nggak menyampaikan materi itu karena sebenarnya public API ini banyak seperti weather gitu ya, cuaca itu ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan itu di level dia open public, bisa diakses siapa aja, tinggal kita register, create token, nanti kita bisa minta datanya gitu.
Coba kita buka ya. Nah, ada banyak, ada yang terkait animals, anime, di malware, dan macam-macam nih API yang kita bisa dapetin ya, data-datanya seperti itu tadi. Nah, ya kalau anime mungkin bayangan saya kalau kita kirim request misalnya anime dengan judul tertentu, maka data yang dikirim balik ya berupa JSON itu ya ada animenya, ada penulisnya siapa, serinya sampai berapa, udah season berapa, mungkin gitu ya. Ya, cukup banyak. Bentar. Weather. Oh ya, ada sendiri ya. Weather. Ya, banyak weather juga, cuaca. Jadi ini yang disampaikan tadi yang real time juga ada, yang 5 detik sekali ke update. Ada di sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke praktek ya. Kita masuk ke praktek. Saya akan pakai collab hampir sama awalnya dengan webinar sebelumnya. Saya akan ambil data dari Kaggle dan datanya dari Shopee Product Dataset. Dan ini dia formatnya JSON kebetulan. Nah, dulu ngomong-ngomong terkait Open API ya, Shopee ini ada Open API-nya. Dulunya completely open, itu free. Jadi saya nggak perlu pakai key, nggak perlu pakai apa. Saya minta aja saya request aja sesuai dengan key-nya, key yang format key-nya. Jadi saya bisa dapatin banyak data tuh dari Shopee. Contoh data yang saya dapat itu salah satunya adalah comments-nya pembeli ketika kita close ya pembeliannya, barang udah sampai dan mereka pembeli ini komen nge-review. Nah, review ini yang saya tarik dulu itu untuk di NLP, untuk di proses secara bahasa. Jadi tahu sentimennya ini negatif atau positif. Penjual ini kebanyakan sentimennya negatif atau positif. Terus linear, maksudnya relate nggak orang nge-rating 5 tapi ternyata reviewnya buruk, atau nge-rating reviewnya sebenarnya baik tapi ya pelit nge-rating. Ini ditemukan waktu itu saya juga nggak relate banget antara sentimen sama rating. Nah, itu dulu, tapi Shopee ini sekarang nggak lagi ya masih open tapi nggak sebebas dulu, jadi harus registrasi, harus punya badan usaha dan sebagainya, jadi lebih ribet ya. Begitu juga Tokopedia, saya nggak tahu kalau Bukalapak dan macam-macam. Amazon ada, saya belum pernah, kalau Amazon belum pernah apply. Nah, oke, kita coba running ya sampai ya, teman-teman kemarin ada yang masih kesulitan untuk akses ke Kaggle dari Collab. Dan ternyata setelah saya confirm sih sebenarnya bisa. Jadi ada kayaknya saya yang pertama kali tanya gitu. Jadi senior tutor juga nggak lazim melakukan itu tadinya. Jadi install sesuatu ke Jupyter Hub seperti Kaggle ini bisa sebenarnya. Dan speknya sebenarnya lebih lumayan di Jupyter Hub-nya Praktikum ya.
Ya, dan saya download Shopee product dataset-nya. Ya, kecil datanya. Ya ini ya, saya unzip. Banyak juga. Oke, ya kita kayaknya request yang oh ya, kita coba pakai yang panci 1-100 coba ya. Oke, saya akan import pandas spd import JSON. Ya, saya import TXDM juga, coming handy. DM kalau dibutuhin. Oke. Ya, kita mulai ya. Sorry. Nah, kita mulai untuk sebentar, yang chat. Oh, ekstensinya. Jadi, Mas Fadil, kita pakai lihat ekstensinya aja yang di belakang. Kalau CSV ya biasanya belakangnya .csv ya. Kalau kalau JSON ya .json. Dia dia filenya ini. Nah, ini nih. Dia ada .json-nya. Ya. Nah, untuk buka data JSON itu kita perlu pakai open dulu. Kenapa? Karena dia perlu dibaca pakai sebagai teks dulu, string, baru nanti dikonversi jadi JSON. Ya, jadi kita open dulu datanya di ini tadi ya, konten Shopee. Kita pakai yang ini. Modenya read aja. Nah, dan untuk ngebaca JSON itu dia perintahnya adalah load, bukan read ya. Kalau JSON dan Pandas dia library yang berbeda, jadi fungsinya juga berbeda. Fungsi yang bisa diterapkan juga berbeda. Jadi effort juga untuk sedikit ngapalin ya. Oke, udah kebuka. Atau kita mau coba open sama Pandas? Coba ya. I'm not wrong. JSON. Ya, dia error ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa hierarkinya kompleks dia. Jadi nggak cuma satu level aja. Jadi kita nggak bisa baca sama Pandas. Dan ini kenapa teman-teman belajar terkait for loop, if, conditional, list. Jadi nggak
completely useless, jadi kepake banget. Nah, kita lihat data seperti apa isinya. Nah, datanya seperti ini. Kita lihat ya. Banyak banget ya. Sebentar. Oke, saya ambil data yang pertama aja deh. Oh, key yang pertama apa ya? Is. Oke. Ya ini JSON itu seperti saya sampaikan, dia dictionary, jadi kita bisa pakai fungsi-fungsi yang kita pelajari di dictionary. Dan ini ada beberapa key yang ada datanya kayaknya yang di item sini ya. Jadi saya akan akses yang keys, yang items. Nah, ini masih banyak juga. Oke, saya coba ambil keys lagi. Oh, dia list ya. Oh ya, kalau list berarti kita langsung pakai indeks angka 0 dan seterusnya. Ya, ini berarti yang pertama. Nah, item basic. Oh, ini dictionary lagi berarti. Coba kita lihat keys-nya. Item basic, campaign, distance, deduction, display name, campaign, stock. Ya, macam-macam datanya. Kayaknya kita akan butuh campaign, distance. Distance-nya apa ya? Distance, coba. Kosong. Oke. Kita kayaknya pakai yang item basic tadi. Item basic. Salah ya. Item basic. Nah ini datanya. Mulai dari item ID-nya berapa, shop ID-nya berapa. Ya ini karena ini datanya terkait panci, jadi dia ada namanya panci, Teval Essential Fry Pan 20 cm dan seterusnya. Label ID-nya, ya, image, currency-nya apa, stoknya berapa, status ini saya nggak mengerti. Apakah di enable atau enggak ya ini ya produk ini. Yang historical sold berapa? Oke. Kategori ID, full price. Ya, ini kayaknya kelebihan 0 ya ini ya. 129. Ya ini nanti kita coba sederhanakan yang harganya kayaknya nggak masuk akal nih. Kemudian ya macam-macam banyak ya. Nah, dan tantangan selanjutnya adalah gimana kita ngubah data ini, data yang berupa dictionary ini jadi data frame. Ya, maka kita akan butuh for loops. Kita akan butuh for loops. Mungkin kita amannya bikin data frame kosong dulu. Nanti datanya kita simpan ke sini. Ya, dan ya, kita akan iterasi for
Ya. In range learn data, tapi yang bagiannya items ya. Jadi, ya, kita mau ambil data apa aja. Yang pertama kita ambil misalnya item ID, shop ID, name. Ya, kita coba ambil 3 itu dulu. Item ID, shop ID, and name. Data, sorry. Item ID sama dengan data items, kita iterasi berdasarkan indeksnya ya. Kemudian karena item ID, jadi kita ambil key-nya juga yang item ID. Ya. Kemudian kita ambil shop ID-nya. ID sama name. Ambil name. Nah, kita proses ini dulu. Setelah ini kita kan udah punya beberapa data ya, beberapa data dari dictionary tadi, dari JSON tadi berupa item ID, shop ID, dan name. Nanti kita ambil yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah kita bikin satu baris data, berarti berupa panda series ya. Kita buat nih datanya dari item ID, item ID, kemudian shop ID, dan name. Oke, ini dulu. Nah, dari ini kita punya, oh, ya ini di sini ya, setiap row. Jadi setiap row kita buat series, dan series itu kita tambahkan ke dalam data frame. Ya. Kita buat data frame-nya sekarang. Data frame, row, kemudian indeks. Yang kita butuhin indeksnya. Ya, item ID. Oke. Ya, kita tambahkan ke data frame yang kosong tadi. Concat. Dan ya, df dan df. Oke. Ya, kita coba ya. Apa namanya? Name, betul. Jadi kita skip dulu deh yang name. Harusnya udah benar tadi ya. Ya.
Ya, dia ada indeksnya berupa item ID-nya dan yang ini tadi item ID ya, yang ini shop ID. Jadi dia udah ke convert jadi data frame nih. Tinggal kita tambahkan aja data-data selanjutnya seperti tadi name. Coba karena saya juga penasaran kenapa name nggak bisa diakses. Ya, data items no name, nggak ada ya. Nah, oh iya, harusnya ini dulu ya, item basic dulu. Nah, ini baru betul. Ya, berarti saya miss di sini ya. Ada yang kurang. Ya, dapat kita. Kita tambahin name di sini. Name. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ada yang nggak ada namanya, ada yang ada namanya ya. Ya, tinggal kita ganti di name columns ya. Mulai dari yang 0 tadi sama dengan item ID. Satu sama dengan shop ID. 2 sama dengan sama dengan ini dictionary ya. Jadi titik 2. Name. Ya. Dan kita tinggal masukkan data-data yang lainnya yang kita butuhkan. Misalnya saya butuh currency. Oke. Iya, belum saya rename ya. Yang ketiga, berarti currency. Ya, IDR, dan seterusnya. Kalau saya filter juga bisa, sebelum di rename ya. Kolom kedua berarti not no. Nah, oke. Tinggal kita tambahkan data-data yang lain. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan?
Oh, udah banyak ya. Sorry, saya nggak buka chat barusan. Concat tuh apa, Mas? Oke, concat ini sama seperti append kalau di list. Masih ingat yang append kalau di list? Kita punya satu list. Satu variabel kosong yang ditambahkan append ya. Ya, tambahkan. Jadi ini kita berangkatnya dari satu data frame kosong, kemudian ditambahin satu row, satu row, satu row, satu row. Atau sebenarnya nggak satu row juga bisa. Kita bisa bisa tambahkan sekian row, sekian data frame. Misalnya data frame pertama isinya 1000, data frame kedua isinya 2000, kita concat ya nanti data frame yang kedua akan ada di bawahnya data frame yang pertama. Tapi ya selama nama kolomnya sama ya. Bentar, saya ketinggalan chatnya. Saya sambil baca ya. Mas, tolong zoom in lagi browsernya. Oh iya, maaf ya. Maaf. Kemarin saya zoom. Segini cukup? Atau kurang? Kurang ya kayaknya ya. 150 kan kemarin ya. Segini mungkin ya. Sorry ya Mas Rahmat. Kemudian oke. Semua data yang dibaca sama semua data yang dibaca sama open ini dia dibacanya string. Kemudian ketika di load sama JSON ya dia dikonversi lagi ke data normalnya ya. Misalnya integer ya dia integer. Misalnya ada satu ini nih kayak CMT count 806, CMT-nya key-nya string tapi 806-nya integer. Jadi nggak semuanya string, tetap disimpan, di store sesuai data aslinya. Kalau aslinya integer ya integer nih. Tapi waktu disimpan sebagai JSON ya dia dijadiin string semua, terus di-convert lagi nih ketika dibaca ke notebook, ke sistem, dijadiin lagi ke dictionary, dan banyak datanya yang dibalikin ke format semula. Seperti ini nih, boolean, ada yang like, false. Kira-kira gitu Mas Daniel Ramos. Jadi datanya sesuai sama tipe aslinya. Kalau yang disimpan dalam dictionary tipe datanya string ya dia akan balik jadi string. Kalau integer, integer. Kalau boolean tadi ya boolean. Oke. Mas mau tanya kenapa masih harus pakai indeks? Kak Dini boleh open mic-nya? Indeks yang mana yang enggak, Mas. Yang itu, ya. kenapa masih harus pakai di loopsin ada setelah items itu kan ada ayah, itu kan buat indeksnya ya, Mas. Nomor Ini ya? indeks 0, iya ya. Iya, kenapa Oke. masih harus pakai itu, Mas? Karena dictionary itu kan misalnya kita minta oke, contoh ini ya, contoh kita ini datanya yang kita minta adalah panci. Ya, ini contoh kita request ke satu API minta data terkait panci. Kan di Shopee nggak cuma satu ya panci ya, ada banyak ya. Nah, JSON ini dia ngirimnya sekaligus banyak, jadi nggak cuma satu panci. Nah, itu bisa dilihat dari ketika kita tadi data items ini. Nah, ini akan ada berapa item di sini, akan ada berapa panci di sini. Makanya kita butuh pakai indeks. Nah, artinya setiap panci, atau ini penggorengan sebenarnya, ini setiap penggorengan itu kita jadiin satu row di sini, Kak. Penggorengan pertama berarti yang indeks 0 ya, penggorengan pertama.
Nah, ini namanya apa nih? Tadi ya, Teval Essential Fry Pan. Nah, kalau yang kedua, berarti produknya berbeda. Oh, paham paham Mas. Itu beli pinggang. Nah, ada berapa penggorengan yang ada dikirim sama API tadi, dikirim sama dijadiin JSON tadi, ada berapa penggorengan, dan ini kita proses satu persatu, kita jadiin row ke dalam dan kita tambahkan ke dalam data frame. Itu kira-kira. Jelas Oke. Mas. Terima kasih Oke. Mas Joko. Sama-sama. Oke. Ya, ini juga ya pastinya teman-teman akan ngalamin suatu saat data seperti ini ya, baik itu nanti teman-teman pakai Tableau. Saya nggak tahu kalau pakai Tableau menghandle data seperti ini, saya belum kayaknya kalau yang masih seperti Pandas gitu ya, JSON-nya nggak sekompleks ini, masih bisa, tapi kalau udah kompleks, saya belum kebayang untuk ini ya, belum kebayang untuk transformasi datanya kalau di Tableau. Teman-teman yang data analis berarti nanti akan handle-nya akan di Tableau, dan mungkin bisa juga di cleaning di Python dulu baru dikirim ke Tableau-nya. Jadi case by case-nya beda ya. Oh ya, yang ini not null. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Jadi habis ini kita udah dapat datanya ya, dapat contoh, kita bisa ambil harganya, price min, price max, min sebelum diskon, max sebelum diskon. Berarti ini nggak pernah kalau Indonesia itu 10-10, 11-11 itu ya, berarti dia nggak pernah ada sale nih, karena harganya lempeng aja nih, 165 semua, nggak pernah ada diskon. Ya, kita bisa stoknya item type ini, bukan, sorry. Kita bisa lihat stok nggak ada. Kalau discount kategori ID stok, ya stok bisa juga kita masukkan. Dan price ya, coba kita masukkan price juga. Price ganti default kolomnya jadi stock and price. Ya, price-nya ngaco ya ini ya. Ya, stock price coba kita bagi dengan 1 juta. Ya, nggak make sense ya kalau 1 juta ya. 100.000. 20 cm itu kecil ya. Iya, nggak mungkin juga, tapi 5.000 ya. Tapi nggak tahu, teman-teman mungkin barang nggak laku. Ya, bisa jadi.
Ya ini lebih make sense lah ya kalau dibagi 100.000. Nah, oke. Bisa tambahin price min, price max, price min after discount, price before discount, price max, jadi whatever datanya. Jadi dengan ini filenya kecil ya. Ini datanya lumayan banyak. Ya, fashion ya di Shopee Indo banyak. Ya, bisa jadi kita bisa dapat data lebih banyak juga kalau misalnya tadi pakai yang baju atau sepatu. Kebetulan ini datanya data panci. Nah, saya kira. Oke. Kita mau ambil data apa lagi? Price means max before discount, status stock. Ya. Sold menarik nih. Ya, dan ini tadi size, bentar, saya belum cek tadi ya, size datanya berapa. Ya, sold-nya lumayan banyak nih. Bagus. Oke, size-nya nggak kelihatan berarti ya. Oh ya, datanya banyak, size-nya cuma 141 kilobyte. Jadi karena JSON, seperti yang saya sampaikan tadi, JSON ini lightweight, jadi lebih enteng, lebih kecil size-nya daripada kita pakai format data yang lain. Contoh misalnya XLS, Excel, itu gede banget. Apalagi yang lama ya, yang XLS itu lebih gede lagi. Nah, ini salah satu kenapa JSON itu disukai. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman terkait penggunaan JSON dan transformasinya. Ini artinya teman-teman bisa coba ya kita cari di GitHub, kan lebih banyak lagi atau enggak. Ya, ini ransomware ya. Banyak. Ya, ini banyak ya, dan formatnya JSON dia. Jadi teman-teman untuk opsi bikin analisis, bikin portofolio, datanya jadi lebih ini lagi lebih luas lagi, nggak perlu ngandelin CSV lagi karena teman-teman bisa ngambil data dari format JSON, dan kalau JSON banyak ya. Nah, ini aslinya nih. Kalau kita minta datanya data JSON seperti ini nih, dan ini API. Jadi dia minta formatnya JSON, bikin date-nya kapan, end date-nya ini API ini kebetulan open, API-nya public, jadi kita bisa minta langsung, dan yang dikirim datanya seperti ini.
Ya. Hmm, hmm, hmm. Oh, saya coba histori yang Indonesia. Sorry, ada yang Indonesia tadi. Indonesian. Kok lebih nggak jelas? Oke, kita coba. Hmm. R, Son. Oh, harus di-download dulu ya. Ya, harus pakai get nih. Tapi akhirnya saya ini nanti ada biar lebih biar langsung. Oh, nggak bisa diminta. Oh, oke, oke. Nggak bisa diminta ya ternyata ya. Nggak bisa di request langsung. Karena requestnya saya belum paham untuk yang ini ya. Nanti saya coba cek lagi. Ya, tapi ini output data untuk JSON. Jadi bisa uh, kita terapin juga sebenarnya. Just use. Hmm. Jadi read juga. Hmm.
Mas Joko. Ya, Mas, gimana? mau nanya Mas, itu untuk yang tadi itu kan Mas sudah lakukan filtering ya Mas buat data frame-nya itu. Ya. Nah, itu saya coba kan ngikutin oh iya itu punya Mas juga itu yang currency, stop price, sold-nya itu kan masih ada nilai NaN-nya ya. Kok bisa nggak ke-apply ya ininya, filteringnya ya Mas ya? Filteringnya kan di sini, Mas. Ini di F-nya sejajar sama sama for ya, di F yang ini ya. Jadi coba saya pisahin. Oh iya iya. Ya, kalau kita di F-nya sejajar sama ini, dia jadinya nggak ke filter. Ini di F setelah dikoncat, dijumlahin semua jadi satu. Nah, dia dia baru di ini, di apa namanya, di filter. Oke oke. Saya penasaran sama ini ya. Sebentar. Oh, ini apa? Oke. Ya, ini JSON-nya ya. Oh, udah dictionary dia. Jadi nggak bisa. Oke. Ya, dia udah dictionary. Ya, ini dia udah dalam bentuk JSON ya, berarti tinggal ini dia apa namanya, diolah, difilter, di iterasi kalau itu banyak. Kebetulan ini cuma satu nih. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang kesulitan? Ada yang teman-teman stuck nih? Oh ya, ada yang chat ya. Sebentar, saya nggak lihat. Sorry. Oh iya, ya thank you Mas Jeffrey. R di OpenJSON itu, open itu bukan di JSON ya, open itu fungsi fungsi built-in tersendiri di Python untuk buka file apa aja. Bisa itu, jadi suatu file itu kan dia kalau kita buka di, teman-teman penasaran nih misalnya ya, satu file apapun itu kita buka di Notepad, itu dia akan bentuknya string semua, heksadesimal ya, apa dan macam-macam nih, ada simbol-simbol tertentu juga. Itu yang namanya encoding decoding. Jadi kalau masih dibukanya berupa teks, nah munculnya seperti itu. Nah, baru data yang berupa teks tadi kita convert jadi JSON dengan JSON load ya. Nah, oke, melanjutkan pertanyaan tipe data JSON itu enggak, Mas. Tipe data JSON ini string semua ya? Enggak semuanya string, Mas. Tipe datanya dictionary sebenarnya tepatnya, dan dictionary itu kan macam-macam, ada key, ada values. Nah, kebetulan yang ini di store-nya sebagai
string karena ada petiknya nih. Yaitu dari data aslinya ya. Yang ini juga di-store-nya sebagai string, tapi bisa juga enggak. Bisa juga berupa integer. Kalau date sih, date harus di-convert dulu jadi string kalau mau dijadiin JSON ya. Karena kalau nggak string, datanya akan size-nya akan gede. Nah, oke. Ya. Yeah. Open itu yang paling jadi tipe data yang dibaca sama open itu ada dua, ada string, ada bytes, ya. String versus byte. Nah, string itu ya bentuknya string aja, tapi kalau bytes dia ada sequence karakternya yang bukan alfanumerik. Ya, jadi encode sama decode ini antara string atau byte. Sorry. Kita balik lagi ke sini. Nah, parameternya selain mode-nya ya, selain R, read only, apalagi tentu aja satunya pasti W, write. Tapi dua-duanya ini dalam mode dalam datanya yang dibaca adalah string. Tapi kalau kita mau bacanya berupa byte, data yang dibaca berupa byte itu kita kasih RB atau WB. Ya, kenapa open aja? Ya nggak bisa karena API itu harus ada request-nya. Jadi beda dengan data yang sorry, Mas Daniel gimana? Apa terjawab, Mas? Untuk parameter-parameter selain R, ada write itu untuk yang string, RB itu untuk yang bytes, read juga, WB untuk yang write untuk bytes. Biasanya sih kalau bytes itu kalau Mas nge-convert image, ya image itu kalau diturunkan image itu kalau di encode datanya dia jadinya bytes bukan jadi string, byte 64 biasanya. Nah, formatnya beda, format encodingnya beda. Nah itu kalau kita pakai yang dibuka itu image, biasanya kita pakainya RB atau WB. Nah, untuk Kak Zahra, kenapa harus pakai request? Ya, API itu tadi dia bekerja by request. Kita minta dulu request. Nggak ada ya di sini ya. Jadi API itu harus dia bekerja berdasarkan request. Jadi kita minta dulu baru dia akan layanin gitu. Dan nanti ada satu saat teman-teman belajar synchronous request, asynchronous request itu terkait nanti queuing ya. Kalau misalnya yang request, contohnya apa ya? Contoh Shopee deh. Emang yang cari panci kita doang, gitu kan? Kan ada jutaan makhluk di Indonesia yang mungkin di detik yang sama-sama nge-request panci nih. Nah, request itu nggak bisa langsung dibuka gitu aja. Jadi kita harus nge-request dulu supaya servernya nggak overload. Kalau misalnya
misalnya semuanya mengakses di jam yang sama dan detik yang sama, milisecond yang sama, kemudian dia memberatkan servernya, otomatis servernya akan mati ya. Nah, kalau kita request dulu, nah ini nanti akan diatur sama load servernya, sama load balancernya, sama yang handle API yang handle-nya, sinkronus, bisa itu sinkronus, bisa asinkronus. Nah, supaya nggak seperti itu, jadi di request dikasih datanya, di request dikasih datanya, nggak langsung di open ya, nggak langsung di open. Jadi itu kenapa kita harus request. Kalau API dan itu kalau API umumnya kita harus request dulu. Dan request ini metodenya ada yang tadi saya sempat sampaikan, ada 2 paling nggak, ada get dan ada post. Dan saya mungkin nggak masuk ke situ dulu. Ada get dan ada post. Ini nanti perlakuannya berbeda juga. Data yang dikirim, data yang di-masking berbeda. Kalau get biasanya nggak di-masking, seperti contoh yang ini ya, yang kita request nih, oh formatnya JSON, begin date-nya sekian-sekian, end date-nya sekian-sekian, language-nya ID. Ya ini nggak di-masking, jadi bisa dibaca orang di tengah gitu, di hack gitu ya, man in the middle. Jadi di intercept apa yang data yang dikirim ke server bisa diintercept, dan itu yang hacking di situ. Nah, kalau post ini datanya nggak muncul di sini, datanya nggak muncul di sini, jadi di masking. Nah ini mungkin saya nggak masuk lebih dalam lagi di sini karena mungkin satu saat nanti kita akan coba ke sana, tapi saat ini belum. Jadi gitu Kak Zahra, kenapa harus di request? Yap, betul Mas Daniel. Betul Mas Daniel. Di decode ya, di decode. Jadi di encode itu kan dijadikan string dan byte tadi, di encode itu ya. Dijadikan format yang sangat sederhana yang string dan byte itu tadi. Baru nanti ketika kita butuh, kita convert lagi data yang string and byte itu tadi jadi format aslinya, JSON, dictionary. Ya, nggak cuma date time sih. Saya yang pengalaman mungkin date time aja ya. Mungkin ada format tipe data yang lain yang nggak bisa di store ke JSON, ya harus kita convert dulu jadi string. Ya karena literally dia paling mudah string, integer, float, gitu-gitu deh. Boolean tadi masih bisa, supaya menghemat size datanya, betul. Supaya menghemat size datanya. Nah, itu juga alasannya kenapa teman-teman pertama kali belajar Python sempat disinggung masalah ini ya. Teks baris 1, kemudian saya Nah, ini juga kenapa teman-teman kemarin belajar ini. Jadi file teks, file Word, atau even TXT gitu ya. TXT kan teman-teman buka udah berupa baris gini ya. Nah, tapi kalau dia di encode berupa file aslinya, berupa data aslinya cuma sebenarnya seperti yang di sini, yang di bagian ini aja ya.
yang membedakan ada slash n-nya. Jadi slash n-nya nanti yang baru di code. Oh, slash n ini dijadiin enter. Jadi ditampilkan baris yang berbeda. Kalau slash t dijadiin tab, jadi menjorok ke dalam dan seterusnya. Jadi kalau kita nge-save-nya seperti ini ya lebih lebih apa namanya, lebih size-nya akan lebih kecil daripada kalau kita nge-save langsung berupa tab, berupa spasi, berupa enter. Kita nanti Oke Mas Christian, saya coba jawab Mas Daniel dulu ya. Kita nanti akan belajarin coding data ke JSON juga nggak Mas? Sebenarnya sih teman-teman untuk encode data, write data ke JSON itu mudah ya. Kalau dari Pandas tuh JSON gini aja. Ini kita file yang kita data frame yang kita buat akan di-convert ke JSON tadi. Kemudian kalau kita pakai JSON, misalnya ada data dictionary yang kompleks, tadi kalau JSON load, kalau kita mau nge-save satu dictionary yang hierarkinya banyak, ya kita pakai DAM namanya. Kayaknya sih nggak ada di materi. Kayaknya nggak ada di materi. Tapi ini dua fungsi ini yang biasanya saya utilize untuk ini ya, untuk pekerjaan gitu. Kepake waktu di pekerjaan. Kira-kira menjawab nggak Mas Daniel? Oke, kalau gitu saya lanjut ke Mas Christian ya. Mas Christian, Mas Yoko, saya masih agak kurang ini indexingnya. Kalau data JSON ini kan banyak banget Mas. Kalau posisinya kita mau pre-process data ini semua dari awal, kalau Mas Brody real project. Ini tadi sebenarnya saya ini juga ya, nggak ngeh juga isinya apa pertama. Jadi makanya saya pelajari ini tadi Mas, karena JSON itu basically adalah dictionary. Jadi saya tadi explore-nya adalah data ya. Ya, pertama saya explore-nya dari keys-nya apa aja. Ada keys apa nih? Oke, ada banyak keys nih. Nah, kita bisa gini sebenarnya ya. Keys one ya. Ini dictionary. Saya ubah jadi list ya. Oke. Nah, kita bisa lihat misalnya data for key in keys one. Kita mau lihat misalnya jumlah datanya ya, datanya aja ya. Data kita pakai key, kita pakai len. Kita cek nih ya. Oke, key. Non type. Oke, ada yang none ya. Berarti kita pakai try.
Ya, berarti kita bisa tahu nih, sebenarnya yang ada datanya yang di mana nih. Nah, dari sini kita bisa lihat nih sebenarnya datanya yang paling banyak ada di items ya, atau algorithm. Ya paling enggak kita yang harus dieksplor antara dua keys ini. Ya makanya saya tadi feeling saya tadi saya nggak lakukan ini memang, tapi feeling saya tadi kita harusnya explore yang items. Baru selanjutnya saya explore lagi yang items. Data di items itu isinya apa? Nah, ternyata isinya muncul banyak nih. Muncul banyak banget, banyak item. Dan saya misalnya type, ternyata dia tipenya list, makanya saya nggak gunakan key tadi ya waktu data setelah data isinya item, saya nggak pakai key lagi, tapi saya pakainya indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Baru kita lihat lagi datanya. Isinya apa nih tiap item. Pada item basic. Ntar ada key lagi nggak ya? Ya, sama. Kita bisa lakukan ini lagi. Is 2 misalnya. List. Kemudian kita explore lagi apa aja yang ada di keys 2 dan kira-kira key apa yang bisa kita explore. 2. Sebentar, saya salah ya. Data items. Oke, yang 0 aja ya. 0 dan I. Ya, item basic ya, lainnya 0 ya. Jadi logiknya yang kita harus explore ya yang item basic, yang lainnya nggak ada. Yang lainnya bisa diabaikan. Ya, makanya kita skip aja langsung ke ke data indeksnya berubah-ubah tadi sesuai dengan indeks itemnya, penggorengannya tadi. Kemudian key selanjutnya yang kita explore adalah item basic. Jadi data, items, kemudian ini n ya, maksudnya bisa bisa apa aja, bisa urutan keberapa aja. Misalnya N71 ya, berarti akan muncul data ke 71, penggorengan ke 71. Gimana Mas Christian? Kebayang untuk mengawalinya dari mana? Tadi mungkin saya nggak lakukan ini ya, saya langsung skip tadi ya. Harusnya kita lakukan ini nih, kita tahu kira-kira key mana yang harus kita explore. Oke Mas, iya Mas. Kebayang ya? Iya Kebayang ya? Mas. Ya. Oh ini ya tadi ya, items ya. Gimana teman-teman lain lainnya ada yang mungkin belum ya, terutama itu tadi ya, mulainya dari mana, harus kebayang dulu mulainya dari mana. Jadi ini tadi sorry saya skip, harusnya teman-teman melakukan ini untuk tahu ya gimana aja yang harusnya kita explore. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mas, mau nanya Mas. Ya, boleh. Jadi kayak misalkan Mas dikasih data yang Shopee ini, kayak disuruh analisa misalkan. Nah, terus itu setelah tadi Mas unzip yang Shopee product dataset itu kan banyak tuh JSON-nya yang paling awal. Iya. Nah, itu berarti sebenarnya kita nggak harus semuanya kita buka sebenarnya ya Mas. Tergantung permintaan mungkin atau gimana ya? Ya, tergantung permintaan. Kalau ini tadi kan yang ini ya, shop ID. Berarti ini per shop ID ini berarti per toko. Oke.
Betul ya, tergantung ini ya. Idealnya sih biasanya yang kalau kita udah spesifik satu file aja ya satu file aja. Kemungkinan di split adalah kalau filenya gede seperti ini nih. Untuk urutan 1 sampai 100 itu ada di ada di file yang lain, urutan 101 sampai 135 ada di file yang lain. Kita tinggal gabungin aja nanti setelah jadi data frame, kita gabungin aja di concat tadi. Oh iya iya paham. Bukan oke. Mas Yoko, bukankah API yang berikan JSON memberikan dokumentasi filenya atau jarang memberikan? Berikan, Pak. Saya kasih contoh Shopee ya. Shopee Open API. Ada API reference. Nah, misalnya kita mau kita get API 2 product get kategori, itu data yang data yang didapat apa? Nah, ini responsnya mulai dari kategori list, kategori ID, parent kategori ID, tipe datanya apa, has children, boolean, dan sebagainya. Jadi ada dokumentasinya. Selalu ada dokumentasinya untuk yang gede-gede ya. Kalau yang yang ya tentunya kalau yang belum yang nggak well established ya tentunya nggak ada, tapi umumnya ada seperti ini. Tokopedia ada juga. Ya, betul Pak. Betul, kita udah ada gambaran yang mau di-collect apa ya datanya ya. Nah, ini ada webhooks, ada product API, order API, dan macam-macam. Finance API. Betul. Pasti ada ininya ya, ada apa namanya, atau even kalau yang biasanya saya lakukan sih bukan dalam bentuk seperti ini dokumentasinya, tapi lupa saya namanya apa ya. API documentation. Oh, Swagger ya. Swagger API. Bentuk dokumentasinya seperti ini dan bisa di testing. Ada ini nggak ada tesnya ya. Test store. Nah, API-nya semacam ini. Kalau kita misalnya request, ini kan ada post, put, get. Nah, ini metodenya macam-macam. Contoh misalnya kita mau get API find pet ID gitu. Ya, kalau kita misalnya request ini, yang kita dapat apa nih datanya? Ya, kita masukkan try it out. Kita masukkan pet ID-nya misalnya 34 ya. Execute. Oh, nggak ada. Oke. Coba 1. Nggak ada juga. Ya, saya nggak tahu pet ID-nya berapa ya. 0.
Ya, saya ID-nya nggak tahu nih, ID-nya apa aja. Ya, intinya dia akan mengembalikan data seperti ini nih. Kalau ID-nya 0, harusnya kalau ID-nya 0 muncul ya. Kenapa enggak? Oh ya, harus muncul betul. Oh, yang tadi enggak respon ya. Ya. Ini kalau kodenya 200, ID-nya 0, dia munculnya seperti ini nih. Name-nya Dogi, fotonya bla bla bla, dan ada dokumentasinya seperti ini. Jadi bisa langsung di testing ya kalau pakai Swagger ini. Dan ini bisa dipakai di Python juga. Jadi kalau bikin ML API, terus ya saya biasanya dokumentasinya pakai Swagger ini, jadi bisa langsung sekalian di testing. Ya, gitu Pak gambarannya. Dokumentasinya harusnya selalu ada dokumentasinya, yang baik selalu ada dokumentasinya, tapi nggak menutup kemungkinan dokumentasinya buruk. Ya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya lagi? Oke, zaman dulu aku pernah ngamal. Ya, XML mirip-mirip XML. XML isinya lebih ke web ya, kayak web gitu. Nah, bentar. Kita juga pakai nantinya. Sebentar. Saya ada contoh nggak ya? Bentar ya. Kita juga pakai, tapi tergantung library-nya. Dia mau bacanya XML, mau bacanya JSON. Tapi kalau API umumnya dia yang dikirim dalam bentuk JSON sih. Dalam bentuk JSON. Bentar, saya coba cari yang notebook saya yang pakai XML ya. Ya, apa itu? Drive. Jadi ada satu, ketika kita pakai YOLO, biasanya konfigurasinya bukan JSON tapi XML gini. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman akan belajar XML, nge-convert XML ke data yang kita inginkan, tapi ya yang umum JSON sih. Yang umum JSON. Saya juga nggak pernah pakai XML pakai Pandas, coba ya. Read XML, ada nggak? Ya, ada. Ada read XML-nya ya. Ya, formatnya aja beda. Kalau XML lebih ke web ya. Ini sintaks-sintaksnya HTML kan, seperti ini nih. Ada kurung ini ya, caping, terus ini semacam HTML gitu. Oke, apakah menjawab Pak Antonius? Ya, mirip. Ya, ini kayak kalau JSON ini kayak key-nya ya, question-nya apa? Key-nya question, tapi dia harus ada closing-nya. Kalau kayak HTML tag, jadi HTML tag kan dia
buat yang teks ya. Kalau HTML teks kan dia seperti ini nih contohnya, harus ada tag yang close dan harus ada tag-nya seperti ini. Misalnya ini saya bikin URL nih. Nah, saya bikin URL. Kalau saya klik dia ke buka Google dan seterusnya. Nah, bedanya kalau JSON kita nggak perlu closing tag, closing open dan closing seperti ini, tapi ini kayak HTML ya kalau yang XML tadi, tapi kalau JSON key and values itu langsung. Bedanya itu. Nah, teman-teman lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk processing JSON, file JSON dan API? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin kalau nggak ada, saya akan pindah. Saya akan akhiri sesinya. Oh, oke. Ya, betul. Sumber data macam-macam. Bahkan yang CSV aja nggak perlu ke Kaggle GitHub juga banyak. KD, kemarin saya sempat share KD Nuggets ya. KD Nuggets. KD Nuggets ini banyak dataset juga di sini. Untuk machine learning terutama, dataset banyak di sini. World Bank. Ya, ini banyak dataset World Bank Open Data. Tadi yang Open Data mana ya? World Bank Open Data. Ini banyak data yang kita bisa ambil dari sini. Kita bisa install sebenarnya API-nya ke Python. Jadi kita nggak perlu download CSV-nya terus upload ke Colab gitu contohnya ya, nggak perlu. Kita bisa langsung juga sebenarnya ada tools-nya sendiri. Terus United Nation, misalnya FAO itu juga ada sendiri datasetnya CSV. Ya, ya API ini jadi mungkin ya satu saat nanti mungkin teman-teman bikin satu analisis, bikin satu aplikasi yang membutuhkan data dari yang sebenarnya ada satu bagian itu udah ada nih di publik nih, udah ada yang menyediakan ya, kita nggak perlu bikin dari awal, kita tinggal connect ke API itu, kita tarik datanya, kita misalnya joinin sama data yang lain, jadi satu produk baru misalnya. Jadi saya rasa kenapa saya angkat juga karena JSON ini pastinya akan kepakai sama teman-teman, pastinya akan kepakai. Dan ini ya apa namanya memberikan contoh ke teman-teman juga bahwa apa yang kemarin dipelajari karena beberapa ini ada yang tanya, loh, ngapain kemarin kita belajar for loops, kita belajar kondisional, kita belajar open dan sebagainya, akhir-akhirnya kita pakai pandas gitu. Nah, ini saya angkat juga salah satu alasannya karena itu, karena data kita nggak cuma bergantung sama data yang udah rapi, yang udah bentuk tabel, bentuk
bentuk Excel, ya Excel tabel juga ya, CSV, ya semacam itulah. Nggak berdasarkan itu aja, dan kita harus iterasi sekali. JSON itu by request. Jadi kalau kita misalnya butuh data per 5 detikan, gitu misalnya Pak, ya berarti kita request JSON per 5 detik, kita request, ya dia akan kirim dalam bentuk JSON gitu. Dia akan kirim dalam bentuk JSON. Kalau blok sama CSV, dia kemungkinan kendalanya performa adalah file size-nya lebih gede. Jadi real time atau enggak ini tergantung sama API-nya. Kemudian apakah database ini kalau production ya real time ya. Kalau production real time, misalnya database-nya SAP, Oracle, kalau itu terkait financial transaction, berarti kan setiap ada transaksi masuk ya di refresh, kita tarik lagi datanya akan berubah lagi gitu ya. Ya itu tergantung sama ininya nih, sama penyedia datanya. Kalau dalam hal ini kalau JSON ya API tadi, tergantung itu. Periodik atau enggaknya juga tergantung sama, oh ya, teman-teman kan akan bikin nantinya satu produk yang akan teman-teman bikin adalah dashboard. Nah, dashboardnya ini yang biasanya di-setting berapa menit sekali nih untuk ngeload data baru. 5 detik sekali kah? 10 menit sekali kah? 5 menit sekali kah? Atau 1 jam sekali? Ini tergantung dari dashboard yang kita buat juga. Dari misalnya dashboard yang kita buat nggak langsung baca ke production nih, nggak langsung baca ke production database. Nah, ada kayak data warehouse-nya dulu untuk analytical ya. Berarti ini data warehouse-nya yang analytical-nya ini apakah di update-nya berapa lama nih? Sehari sekali kah? Sejam sekali kah? 3 jam sekali kah nih? Ini yang menyebabkan dia real time atau enggak. Saya rasa itu sih, Pak. Oke. Kalau pengalaman saya contohnya IoT ya. Teman-teman yang pakai data ini nih, pakai smartwatch, Fitbit. Ya, kalau saya dulu pakainya Fitbit, jadi selain itu nggak tahu. Ya, Fitbit itu kan itu IoT ya. Kalau kita sync, ya maka data yang kita pakai dalam sehari itu ya kelog masuk ke ini ya, masuk ke servernya Fitbit atau servernya apa ya, smartwatch yang Mi juga ada ini ya, smartwatch ya, ada iCloud, ada iWatch dan Samsung. Apa yang kita synchronize ya, dia langsung ke update sebenarnya ke ini ya, ke servernya mereka, dan biasanya sih mereka akan ngasih suggestion kita harus ngapain, dan ini berdasarkan behavior yang mereka collect dari user-usernya, dan itu bisa real time bisa enggak, jadi tergantung nge-synchronize-nya device kita berapa ini sekali, bisa 5 menit sekali kita synchronize-nya, bisa macam-macam. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan terkait API JSON data berformat JSON ini? Ya, saya belum masuk dengan dalam ya untuk yang request ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk coba, nanti bisa DM saya.
em, library yang dipakai request ini ada request pakai S, ada yang enggak. Yang enggak itu yang lama, yang request ini yang biasanya yang saya pakai lebih baru dia. Nah, kalau nggak ada yang teman-teman yang ditanyakan, saya akan akhiri sesi webinar malam ini. Kita kembali ngobrol lagi di Slack ya, dan nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di Slack, dan notebooknya juga akan saya share di info ya, di info teman-teman masing-masing, bisa di DA ataupun di DS. Oke, jadi akan saya akhiri webinarnya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Kak Joko. Ya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Makasih. Terima kasih, Mas. Ya, nanti saya share ya di Slack ya. Oke, selamat malam.